Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, semoga kita semua selalu dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini 3 saksi ahli dari pihak RRT telah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Prof. Din Samsudin hadir di Polda Metro Jaya hari ini dengan kekuatan penuh, langsung didampingi oleh LBH Muhammadiyah. Jadi betul-betul beliau ini totalitas dalam membela RRT demi tegaknya suatu kebenaran dan demi tegaknya keadilan dalam proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Berikut ini kami hanya akan menampilkan potongan video yang mengandung pernyataan penting atau poin-poin penting yang disampaikan oleh Prof. Din Samsudin kepada penyidik di Polda Metro Jaya hari ini. Dan untuk video lengkap pernyataan beliau, boleh sahabat simak di channelnya Bang Repli Harun ya. Linknya kami akan tambahkan di deskripsi. Lebih daripada itu, saya terdorong dan tergerak atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Maka selama 3 jam lebih 5 jam di setelah sholat zuhur, saya memberikan kesaksian dan keahlian kepada penyidik bahwa kasus yang ditersangkakan kepada Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya yang sering disingkat RRT walaupun secara khusus saya memberikan keahlian atas Dr. Tifauzia, menyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, dan juga merupakan komitmen moral serta tanggung jawab moral seorang akademisi, intelektual maupun cendekiawan untuk melakukan koreksi sosial, kontrol sosial, pengawasan sosial politik, apalagi mengenai seseorang yang menempati kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Maka tanggung jawab moral ini sangat tepat untuk ditujukan. Oleh karena itu, apa yang dia dan mereka lakukan dengan mengajukan gugatan itu seyogianya diproses secara hukum terlebih dahulu. Kalau seandainya tuduhan mereka benar, maka mereka tidak tepat untuk ditersangkakan sebagaimana disebut dalam pasal dalam tajuk kasus ini adalah pencemaran nama baik, manipulasi data dokumen, fitnah dan penghasutan publik. Itu sungguh di luar logika hukum, etika dan moral yang saya pahami, terutama berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Maka oleh karena itu, menjadikan Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Adalah bentuk kriminalisasi yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama. Seyogianya kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial, transparan,
ya, membuktikan betulkah atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu. Itu saja. Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Maka keahlian saya menyatakan ya, dari sudut politik, etika dan moral, penersangkaan terhadap Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya itu adalah batal demi nilai-nilai etika, kebenaran dan keadilan. Itulah yang saya sampaikan tadi, dan saya dengan penuh keikhlasan, kesukarelaan dan kesadaran menjadi ahli dalam bidang ini, dan saya bertanggungjawabkan tidak hanya secara akademik tapi juga saya bertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ya, maaf. Masih. Ya, terima kasih Pak Prof Din ya. Jadi strong pointnya dari sisi politik, etika, moral tidak pantas Dr. Tifa termasuk juga Roy dan Rismond ditersangkakan. Apalagi oleh seorang mantan presiden yang 10 tahun berkuasa. Itu yang poin yang paling penting. Dan Prof Din ini adalah seorang ilmuwan, akademisi, dan dia paham betul kerja penelitian yang harusnya bebas dari kriminalisasi. Nah, Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan, akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Kadang mereka boleh jadi nanti akan beranggapan, tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Kalau ijazah itu nanti asli, maka tuduhan dari kawan-kawan ini bisa masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Menurut KUHP itu sanksinya 7 bulan pas 9 bulan. Tapi kalau ijazah itu 9 bulan maksimum. Tapi kalau ijazah itu palsu adanya, maka pelakunya itu dikenai, menurut KUHP baru yang saya baca, itu sekitar 10 tahun. Nah, mau milih 10 tahun apa 9 bulan? ya, bukan itu saja kan, banyak kan pasal menyebarkan kebohongan dan lain sebagainya kan. Jadi terima kasih Prof Din Samsudin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof Din itu bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi keadilan dan penegakan keadilan di Republik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ya, baik sahabat sekalian, itulah potongan video pernyataan dari Prof Din Samsudin ya. Saya rasa kita semua bisa mengerti poin yang disampaikan. Termasuk para termul juga pasti sangat mengerti. Cuma dia kan meresponnya pasti berbeda dengan kami. Mereka pasti kejang-kejang karena membayangkan junjungannya terancam pidana 10 tahun penjara jika sudah diputuskan bahwa ijazahnya benar-benar palsu. Subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.